Oke, untuk penjelasan selanjutnya adalah konsep sambungan struktur baja ya. Jadi hampir semua sistem struktur baja terbuat dari elemen-elemen linear yang membentang satu arah. Berbagai penampang baja profil yang tersedia dalam berbagai ukuran dapat digunakan. Kita juga dapat dengan mudah membuat titik hubung atau sambungan yang mampu memikul momen. Di sini ada beberapa gambar sistem struktur baja. Jadi yang pertama ada model dek baja dan sistem lantai balok. Jadi ini model dek baja. Di sini ada deknya lantai baja menggunakan plat bergelombang atau bondek. Kemudian ini ada balok utamanya, ada balok anaknya ya, ada balok induk, balok anak, ada kolom. Dari yang kita lihat dari gambar ini. Kemudian ada dek baja dengan sistem join batang web terbuka. Jadi dek baja dengan sistem pertemuan atau join dengan bentang web terbuka. Terus kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Ada sambungan dari balok girder, balok utama, dan di sini juga dek baja ada sambungannya ya. Nih. Kemudian baja komposit dan sistem lantai beton. Baja komposit, jadi ini perpaduan dari lantai baja dengan beton. Kemudian ada girder plat seperti ini balok girder. Kemudian ada penampang batang dilas sudut rangkap, jadi ini bagian-bagiannya dilas dengan plat, jadi ada sambungan platnya. Kemudian penampang yang dilas tabung, ini contohnya seperti ini, di sini untuk bangunan tenda. Ini salah satu contoh, beberapa contoh sistem konstruksi untuk struktur baja. Setiap struktur merupakan gabungan dari beberapa bagian atau batang-batang yang harus disambung dengan beberapa cara. Sambungan terdiri dari komponen sambungan berupa plat pengisi, plat buhul, plat pendukung, plat penyambung, dan alat pengencang atau alat penyambung. Jenis alat penyambung biasa dipakai adalah paku keling, baut, dan las. Jadi kita akan membahas satu-satu alat-alat penyambung dari konstruksi baja. Yang pertama itu ada paku keling. Paku keling itu dibuat dari baja batangan dan memiliki bentuk silinder dengan kepala di salah satu ujungnya. Paku keling terbuat dari baja karbon dengan mutu 1 FY 28 KSI atau 190 MPa dengan mutu 2 FY 38 KSI 260 MPa. Jadi FY tadi adalah tegangan lelehnya. Kemudian proses pemasangannya adalah pertama paku keling dipanasi hingga warnanya menjadi merah muda. Kemudian paku keling dimasukkan ke dalam lubang dan kepalanya ditekan sambil mendesak ujung lainnya sehingga terbentuk kepala lain yang bulat. Besarnya jepitan akibat pendinginan paku keling bervariasi dari satu paku keling ke lainnya sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam perencanaan. Sambungan-sambungan paku keling bisa mengalami keruntuhan dalam 4 cara yang berbeda. Yang pertama, batang-batang yang disambungkan akan mengalami keruntuhan melalui satu atau lebih lubang-lubang alat penyambung akibat berbedanya gaya tarik. Kedua, apabila lubang-lubang di bor terlalu dekat pada tepi batang tarik, maka baja di belakang alat-alat penyambung akan meleleh akibat geseran. Jadi sebenarnya ini adalah posisi dari kita menentukan titik-titik lubang dari masuknya paku keling tadi. Kemudian ketiga, alat penyambungan sendiri mengalami keruntuhan akibat bekerjanya geseran. Keempat, satu atau lebih batang tarik mengalami keruntuhan karena tidak dapat menahan gaya yang disalurkan oleh alat-alat penyambung. Jenis-jenis keruntuhan sambungan ada model seperti ini, ada yang dia meleleh, ada yang dia bergeser, kemudian ada dia merenggang ya. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan, yang pertama, menjamin tidak terjadinya keruntuhan pada bagian-bagian disambung. Bagian-bagian tersebut harus direncanakan sedemikian rupa ya. Jadi waktu saya kuliah itu ada yang namanya perhitungan peletakan paku keling pada struktur. Jadi itu memang ada perhitungannya berapa kekuatannya. Nanti di hasil perhitungan struktur itu didapat jarak antara paku keling yang satu dengan paku keling yang satunya. Jadi itu semua ada perhitungan strukturnya. Tapi sekarang sudah ada buku ya, buku pedoman untuk pemasangan paku, sambungan-sambungan baja. Jadi kita tinggal lihat buku pedomannya. Misalnya bangunan tersebut kekuatannya sekian menggunakan struktur baja, nanti kita tinggal lihat. Jadi sudah ada tabelnya, jadi tinggal kita hitung aja berapa yang diperlukan, berapa jaraknya. Jadi sekarang sudah dipermudah dengan banyak
tabel-tabel pengaturan atau SNI ya. Kemudian yang kedua, untuk mencegah robeknya baja yang terletak di belakang alat penyambung, maka jarak minimum dari pusat lubang alat penyambung ke tepi batang dalam arah yang sama dengan arah gaya yang tidak boleh kurang dari 2 PU atau 2 P per FU ya. Di sini P adalah gaya yang ditahan oleh penyambung, nanti adalah tebal kritis dari bagian disambung. Yang ketiga, untuk menjamin supaya alat penyambung tidak runtuh akibat geseran, maka jumlah alat penyambung harus ditentukan sesuai dengan peraturan supaya dapat membatasi tegangan geser maksimum yang terjadi pada bagian alat penyambung yang kritis tadi. Kemudian yang keempat, untuk mencegah terjadinya kehancuran pada bagian yang disambung akibat penyaluran gaya dari alat penyambung ke batang, maka harus ditentukan jumlah minimum alat penyambung yang dapat mencegah terjadinya kehancuran tersebut. Kemudian alat sambung berikutnya adalah baut. Jenis baut yang dapat digunakan untuk struktur bangunan sesuai dengan standar nasional ya, diatur dalam SNI 03-1729/2022. Kemudian ada SNI 0541, di situ dia menerangkan ada dua jenis baut, ada model baut A325 dan ada baut A490. Baut yang digunakan pada sambungan struktural baik baut A325 maupun baut A490 merupakan baut berkepala segi 6 yang tebal. Jadi keduanya memiliki mur segi 6 tebal yang diberi tanda standar dan simbol pabrik pada salah satu mukanya. Baut itu ada berbagai jenisnya, ada baut kekuatan tinggi ya. Baut kekuatan tinggi itu dengan kode A325 dan A490. Nah, kemudian baut ini terbuat dari baja karbon. Untuk baut A325 itu terbuat dari baja karbon. Kemudian untuk baut A490 juga itu dilakukan panas tapi terbuat dari baja paduan alloy. Jadi untuk A490 itu perpaduannya ditambahkan dengan paduan alloy ya. Di sini ada contoh gambar dari baut A325 dan baut 490 itu dilihat dari tipenya, keterangan di kepala bagian bautnya ya. Selanjutnya, sambungan-sambungan yang dibuat dengan baut tegangan digolongkan menjadi ada sambungan untuk gesekan, sambungan penahan beban dengan uliran baut termasuk dalam bidang geseran. Kemudian ada jenis sambungan penahan beban dengan uliran baut tidak termasuk dalam bidang geser. Ini contohnya gambar 38A dan B. Nah, ini baut tipe A, ini baut tipe X. Ini bidang gesernya, ini bautnya. Kemudian ada baut hitam. Baut hitam ini dibuat dari baja karbon rendah. Jadi baut ini ringan ya, pemakaian strukturnya pada struktur rangka baja ringan. Misalnya untuk batang sekunder, pengaku, anjungan atau platform, boarding, rusuk, dinding, rangka batang yang kecil dan lainnya yang bebannya kecil dan bersifat statis. Kemudian ada jenis baut skrup atau turned bolt. Jadi baut ini dibuat dengan mesin dari bahan berbentuk segi 6 dengan toleransi yang lebih kecil bila dibandingkan dengan baut hitam. Jenis baut ini terutama digunakan untuk sambungan memerlukan baut yang pas dengan lubang yang dibor. Jadi ini dibor kemudian dimasukkan, jadi modelnya skrup ya. Kemudian ada baut bersirip atau rivet bolt. Baut ini terbuat dari baja paku keling biasa dan berkepala bundar dengan tonjolan sirip yang sejajar tangkainya. Jadi baut bersirip ini biasanya digunakan apabila nanti kita akan membukanya lagi. Jadi itu fungsi dari siripnya tadi. Kemudian ada selain menggunakan paku keling, baut, sambungan baja juga bisa digunakan dengan proses pengelasan. Jadi proses pengelasan itu merupakan menurut Aristadidian 2008 itu merupakan proses penyambungan dua potong baja dengan cara pemanasan sampai keadaan plastis dengan atau tanpa tekanan. Proses pengelasan ini biasa menggunakan busur nyala ya. Jadi busur nyala atau dengan busur listrik adalah proses pengelasan yang memberikan pancaran alur listrik yang relatif besar antara elektroda dari bahan dasar yang dialirkan melalui plasma. Kemudian jenis-jenis sambungan pengelasan, ada 5 jenis sambungan pengelasan. Yang pertama ada sambungan sebidang, sambungan lewatan, sambungan tegak, jelas gambarnya. Kemudian ada sambungan sudut dan sambungan sisi. Jenis las yang umum adalah las tumpul, sudut, baji atau slot, dan pasak atau plug. Ini las tumpul, las sudut, las baji, las pasak. Selanjutnya las tumpul. Las tumpul ini banyak jenisnya juga. Ada las tumpul atau groove bolt.
terutama dipakai untuk menyambung batang struktur yang bertemu dalam satu bidang. Karena las tumpul biasanya ditunjukkan untuk menyalurkan semua beban batang yang disambungnya, las ini harus memiliki kekuatan yang sama dengan potongan baja yang disambungnya. Las tumpul juga dapat dipakai pada sambungan tegak. Di sini ada sambungan persegi, V. Ini sebenarnya nama-nama ini lebih kepada bentuknya terlihat kasat mata ya. Jadi bentuknya ada model sambungan V, ada V ganda, lereng ganda, U tunggal, U ganda, J ganda. Jadi lihat huruf seperti membentuk huruf seperti itu isiannya. Itu tadi adalah jenis-jenis las tumpul. Kemudian ada las sudut. Las sudut bersifat ekonomis secara keseluruhan, mudah dibuat dan mampu beradaptasi. Las sudut pasti digunakan untuk pertemuan sudut ya. Jadi ini contoh-contohnya ada plat lewatan, plat couple. Ini ada 2 plat yang disambungkan di satu bidang ini. Kemudian ada sambungan bercelah, sambungan tegak. Ini sudutnya. Jadi yang kalian perhatikan ada hitam-hitam ini adalah sambungan yang dilasnya. Kemudian ada plat alas balok, plat alas kolom, sambungan pipa, siku penyambung balok, penampang bentukan ya. Jadi mau dibentuk kotak K, I atau T, jadi ini maksudnya ada penampang bentukan. Kemudian ada las baji atau pasak, las baji atau model slot gitu ya, atau model pasak, jadi yang model dimasukkan. Manfaat utama las baji atau pasak ialah menyalurkan gaya geser pada sambungan lewatan bila ukuran sambungan membatasi panjang yang tersedia untuk las sudut dan las sisi lainnya. Nah, modelnya seperti ini. Dimasukkan kemudian dilas. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kombinasi las baji pasak dengan las sudut. Kemudian ini adalah catat-catat yang terjadi pada pengelasan. Jadi di situ contohnya ada peleburan tak sempurna. Oke, selanjutnya ini ada cacat yang mungkin terjadi pada las. Yang pertama ada peleburan tak sempurna. Jadi peleburan tak sempurna ini terjadi karena logam dasar dan logam las yang berdekatan tidak melebur bersama secara menyeluruh. Ini dapat terjadi jika jadi permukaan yang akan disambung tidak dibersihkan dengan baik dan dilapisi kotoran atau terak atau oksidasi dan bahan lainnya. Kemudian ada penetrasi kampu tak memadai. Kita bisa lihat dari gambarnya. Jadi penetrasi kampu tak memadai ini adalah keadaan di mana kedalaman las kurang dari tinggi alur yang ditetapkan. Keadaan sambungan seharusnya merupakan penetrasi kampu sempurna. Penetrasi kampu parsial hanya dapat diterima bila memang ditetapkan demikian. Cacat ini dapat terjadi akibat perencanaan alur yang tak sesuai dengan proses pengelasan yang dipilih, elektroda yang terlalu besar, arus listrik yang tak memadai, atau laju pengelasan yang terlalu cepat. Selanjutnya ada porositas. Ini ada porositas tersebar dalam las dan kantung dari gas. Jadi ini kosong ya. Ini bahaya ini. Kalau dalam pengelasan ada gelembung udara yang terperangkap di pengelasan. Porositas terjadi bila rongga-rongga atau kantung-kantung gas yang kecil terperangkap selama proses pendinginan. Cacat ini ditimbulkan oleh arus listrik yang terlalu tinggi atau busur nyala yang terlalu panjang. Porositas dapat terjadi secara merata dalam las. Kemudian selanjutnya ada peleburan berlebihan atau uncircuiting, ialah terjadi alur pada bahan dasar di dekat ujung kaki las yang tidak terisi oleh logam las. Arus listrik dan panjang busur nyala yang berlebihan dapat membakar dan menimbulkan alur pada logam dasar. Sebenarnya bukan alur, tapi karena terlalu panas busurnya, kemudian dia menyebabkan lubangnya. Kemudian ada kemasukan terak. Terak terbentuk selama proses pengelasan akibat reaksi kimia lapisan elektroda yang mencair serta dari oksidasi logam dan senyawa lain. Karena kerapatan terak kecil dari logam las yang mencair, terak biasanya berada pada permukaan dan dapat dihilangkan mudah setelah dingin. Biasanya dibersihkan dengan digerinda ya, biar permukaannya tidak keluar. Kemudian ada retak. Retak adalah pecah-pecah. Nah, ini contoh-contohnya retak ya. Retak memanjang. Ini arahnya ke sana. Retak transversal, arahnya memotong melintang, itu retak transversal. Retak adalah pecah-pecah pada logam las yang ditimbulkan oleh tegangan internal. Jadi ada yang tegangan dari dalam.